Inilah pengakuan kami Bapa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ajar kami mencintai Engkau selama-lamanya. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi buat kami tetap mencintai Engkau dalam kondisi apapun. Bapa, pemberitaan firman sore menjelang malam ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus penolongku, berbicaralah melalui hamba-Mu. Hamba terbatas, tapi Engkau Tuhan tidak pernah terbatas dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan saat ini kita akan baca dalam kitab Ester pasal yang keempat. Ester pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakai kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatas, salah seorang sida-sida raja, dan ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatas mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk pembendaraan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatas supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatas disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Lalu masuklah Hatas dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatas memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang dan hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang kepada Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini diam
berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat ini yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, atau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Doa merubah situasi apapun. Doa dan puasa bisa meruntuhkan benteng-benteng kekerasan hati dan peraturan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kisah Ester sebagai ratu di istana pada waktu itu menghadapi sebuah tantangan atau sebuah masalah. Haman merancangkan pembinasaan atas orang Yahudi. Ketidaksenangan ini, Haman berusaha dengan segala cara meruntuhkan, menghancurkan orang Yahudi yang ada pada waktu itu daerah pembuangan. Peraturan yang telah raja buat, di mana tidak seorang pun yang kalau raja tidak berkenan untuk menghadap, tidak akan pernah ada kehidupan. Peraturan yang terjadi adalah kematian. Ester dengan segala tantangan dan kehidupan yang dia jalani sebagai ratu, sekalipun tinggal dalam istana, sekalipun ada di dalam istana, tetapi peraturan ini membuat hatinya resah. Peraturan ini membuat hatinya galau, menurut bahasa modern saat ini. Tetapi kita melihat ketika Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dikoyakkanlah pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Rencana Haman untuk membunuh orang Yahudi diketahui oleh Mordekai, paman Ester atau ayah angkat Ester ini. Dia memakai kain kabung dan abu, berjalan di tengah-tengah kota. Dia bilang dia melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ketika dia mendengar bahwa bangsanya akan dipunahkan, bangsanya akan dimusnahkan oleh Haman sendiri. Yang dia ambil langkah, dia rindu untuk menemui Ester. Dia berjalan melolong-lolong dengan nyaring dan pedih hati. Dia sedih karena bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Tapi peraturan tidak seorang pun diizinkan masuk lewat pintu jika dia berpakaian kain dan kabung. Ada banyak peraturan yang terjadi pada waktu itu. Mordekai terdesak, tapi dia juga rindu untuk membebaskan bangsanya. Dia rindu untuk Israel, bangsa Yahudi diselamatkan. Bangsa Yahudi dilepaskan dari kematian yang telah dirancangkan oleh Haman. Dia bilang sini, firman mengatakan bahwa orang Yahudi
Seluruh orang Yahudi harus berpuasa dan ratap tangis. Dibentangkan kain kabung dengan abus sebagai lapik tidurnya. Di semua daerah mengambil tindakan untuk berpuasa. Satu-satunya jalan pada waktu itu ketika terdesak, mereka mengambil langkah berpuasa. Memakai kain kabung dengan abus sebagai lapik tidurnya. Beban terasa pedih, tekanan begitu yang ditemui di depan ini hanya kematian. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Ketika kita menghadapi masalah, tidak ada jalan keluar, semua terdesak, pintu sepertinya tertutup. Belajarlah dari Ester. Belajarlah dari Mordekai. Mengambil tindakan berdoa dan berpuasa. Di dalam doa dan puasa ada jalan yang tersedia. Di dalam doa dan puasa ada jalan terbuka. Di dalam doa dan puasa ada jawaban dalam kehidupan pergumulan kita setiap waktu. Siapa bisa tolong? Semua orang Yahudi pada waktu itu harus menghadapi kematian. Mau minta tolong siapa? Seluruhnya ingin dimusnahkan oleh Haman. Satu-satunya jalan berdoa dan berpuasa meminta pertolongan Tuhan. Berdoa dan berpuasa meminta jawaban Tuhan untuk kelepasan. Sebab di dalam Dia ada jawaban. Di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Dia ada kepastian hidup. Apapun yang kita alami, hanya Yesus. Tadi pujian bilang Yesus yang mempesonaku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia beri damai dan kesempatan untuk keluar dari masalah, keluar dari persoalan hidup. Ketika Ester mengetahui, maka sangatlah risau hatinya. Lalu dikirimkannya pakaian supaya pakaikan kepada Mordekai, ditanggalkan kain kabung daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Mordekai tidak mau melepaskan pakaian kabungnya. Dia mau terus berkabung, dia mau terus berpuasa sampai mendapat jawaban. Dia mau terus berpuasa sampai didengarnya bangsanya dilepaskan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita ada dalam posisi pada waktu itu, paling menangis, berdoa pun seperti tak mampu lagi. Kita pasti putus asa, kita pasti goyah. Tapi sekalipun Mordekai dan bangsa Yahudi telah diputuskan untuk harus menghadapi kematian oleh Haman, mereka tidak putus asa, tapi terus berpuasa, terus memakai kain kabung sampai mereka mendapat jawaban. Kemana mau lari? Tidak ada jalan keluar. Lari kepada Tuhan yang punya mereka. Percayakan beban hidup itu kepada Tuhan. Firman bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kehidupan hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Kehidupan ada di dalam Dia. Kepastian hidup hanya di dalam Dia, tidak ada di tempat lain. Sekalipun putusan kematian telah terjadi, tapi dalam Yesus Dia bisa merubah segalanya. Yesus bisa mengubah putusan itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak pasti menjadi pasti, kematian menjadi kehidupan. Ester memanggil salah satu pelayannya untuk menanyakan apa yang sementara terjadi. Mordekai menceritakan yang dialaminya serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman.
akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Jadi Haman telah merancangkan kematian, dia telah merancangkan semuanya pasti terjadi. Tetapi Mordekai tetap berdoa. Seluruh orang Yahudi tetap berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan kepastian hidup. Ester disuruh pergi menghadap raja supaya ada jawaban bagi mereka bangsa Yahudi. Padahal ada satu peraturan, tidak boleh menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja sendiri. Karena hukuman mati menanti mereka. Ester menyuruh berdoa dan berpuasa bagi dia. Dia seorang diri tidak akan mampu, dia minta bantuan dari bangsanya untuk berdoa dan berpuasa menopang dia ketika harus menghadap raja. Dan bangsanya berdoa menopang dia. Sebab dikatakan, bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam, dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ester terbentur dengan aturan dan di dalam kerajaan, sedangkan juga Mordekai dan bangsanya juga berada di dalam satu hal yang sangat menakutkan, yaitu kematian. Ester pun harus menghadapi peraturan yang demikian. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tiada dipanggil menghadap raja. Ester berkata demikian. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira hanya engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai bilang pada dia, sekalipun engkau di dalam istana, sekalipun engkau duduk dalam istana, tidak mungkin engkau terluput, tidak mungkin engkau bebas. Engkau pasti juga menghadapi hukuman sebab engkau orang Yahudi. Ester hanya berkata, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum selama 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang atau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester merasa dia tidak mampu. Ester merasa dia tidak kuat. Dia katakan, kumpulkanlah semua orang Yahudi. Berpuasalah untuk aku selama 3 hari. Di dalam tekanan dan himpitan yang begitu menyesak. Di dalam tekanan dan peraturan yang begitu membuat hati pedih. Ada rasa takut, ada rasa gentar. Ester mengatakan, kumpulkanlah semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Di dalam doa dan puasa ada kekuatan. Di dalam doa dan puasa tidak ada kegentaran lagi. Dalam doa dan puasa ada jalan keluar. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan, seberat apapun itu, sesulit apapun, mari cari Yesus yang adalah jawaban dan jalan keluar. Cari Yesus yang adalah penolong kita. Dia sanggup buka jalan. Dia sanggup memberikan kepada kita kelepasan.
Dia sanggup memberikan kepada kita kehidupan yang pasti, ya dan amin. Ester bilang, peraturan yang telah terjadi, undang-undang yang telah dikeluarkan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia mau mengambil tindakan, mau maju untuk bangsanya, menghadap raja tanpa dipanggil. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kisah ini pun seperti kisah Daniel. Daniel dan bangsanya, Daniel dan ketiga rekannya disuruh makan makanan raja. Tapi dia mengambil keputusan, tidak, mereka bertiga tidak akan makan makanan raja. Mereka diberi kesempatan saja untuk makan sayur. Dan dia melakukan itu. Dia bilang, setelah semuanya selesai, adakanlah perbandingan di antara kami. Dengan iman percaya Daniel mau mengambil tindakan. Percaya kepada Tuhannya. Percaya kepada Allahnya. Bahwa hanya dengan makan sayur dia bisa dibandingkan dengan para pegawai istana yang lain. Apa yang terjadi? Ketika peraturan itu mereka harus menghadap raja. Ternyata mereka bertiga perawakannya lebih gemuk dibandingkan yang lain. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pegang Tuhan, apapun itu konsekuensinya, tetap Yesus. Adakan perbandingan di antara kami, kata Daniel. Dia percaya ketika dia punya Tuhan yang dia pegang, dia tidak akan menemui kematian. Ketika Tuhan yang dia pegang, dia tidak akan pernah menemui pemasalah. Tapi ketika dia pegang Tuhan, kehidupan dia pasti ya dan amin. Iman dia tidak dikecewakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari. Apapun masalahmu dan masalahku, pegang Yesus. Tetapi Yesus bawa pergumulan kita kepada Dia. Serahkan hidup kita kepada Dia. Dan percayakan segala beban pergumulan kita bagi Dia. Yesus takkan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita mau melupakan Dia, kita permalukan Dia, tapi Dia tidak pernah membiarkan kita dipermalukan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menyatakan kebaikan, pertolongannya, mujizatnya, kuasanya dalam hidup ini. Sekalipun kematian di depan, Yesus bisa mengubahnya menjadi kehidupan. Sekalipun kematian di depan, Yesus bisa merubah segalanya menjadi kehidupan. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jadi dikatakan kerjasama antara bangsa Yahudi, Mordekai bangsa Yahudi dan Ester. Ester memerintahkan untuk mereka terus berdoa dan berpuasa. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka punya, Allah yang mereka sembah, pasti memberikan jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan mereka. Dikatakan ketika berdoa dan berpuasa, firman Tuhan berkata, yang ketiga, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja,
Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dengan menyentuh ujung tongkat itu. Doa dan puasa, ada jawaban. Ester diterima oleh raja. Raja tidak menolak dia atau memberikan hukuman mati, tetapi dia mengulurkan tongkat itu kepada raja. Bertanyalah raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun sekalipun akan kuberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang akan diadakan oleh hamba bagi raja. Ester mengadakan perjamuan untuk mengundang raja juga sekaligus mengundang Haman. Dan raja dan Haman juga datang. Raja berkata, apa permintaanmu? Niscaya akan kukabulkan, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kupenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, kabulkanlah permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki. Jadi hati Haman ini bergirang ketika harus datang ke perjamuan. Dikatakan keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya, menyuruh datang sahabat-sahabatnya, Seres dan istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka, besarlah kekayaannya serta anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Haman tambahkan pula, tiada seorang pun diminta untuk Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakan kecuali aku, dan untuk esok itu pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Saudara, Haman rasa bangga bahwa dia mau pergi dengan Mordekai ke pesta perjamuan yang diadakan oleh Ester. Haman rasa senang bahwa dia diundang oleh ratu. Haman telah membuat tiang yang tingginya 50 hasta yang dipersembahkan besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan kami. Jadi sudah dibangun sebuah tiang tinggi 50 hasta untuk menggantung Mordekai. Haman melakukan itu sebab dia tahu raja memberikan dia keperaturan, raja memberikan dia cincin, dan dia berhak menentukan apapun. Tidak tahu raja bisa merubah segalanya. Kuasa Tuhan bisa merubah segalanya. Merubah hati raja dengan segala peraturan, bahkan merubah kematian Mordekai menjadi kehidupan. Dan Haman yang tadi merancang kematian, dia dan keluarganya disulahkan pada tiang gantungan. Berjalan bersama Yesus, ada kepastian dan kehidupan. Berjalan bersama dengan Yesus, apapun kendala yang kita hadapi, kita pasti menemui jalan keluar yang pasti. Dalam doa dan puasa, ada hasil yang besar. Dalam doa dan puasa, segalanya indah
dalam doa dan puasa, kita pasti menemui jalan dan jawaban yang pasti. Asal kita mau melakukan itu. Bapak Ibu jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pergumulan dan air mata. Berjalan bersama dengan Tuhan, ada tantangan yang besar. Tetapi jawaban di depan sana indah pada waktunya. Firman mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebab hanya dekat Dia, hanya di dalam Dia, hanya untuk Dia, kehidupan tersedia. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut apapun kendala dalam hidup kita, apapun pergumulan yang berat dalam hidup kita. Tetap Yesus selamanya. Siapa bilang ikut Tuhan tidak menderita? Lagu bilang, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini lagu orang tua dulu-dulu. Di dalam pergumulan dan tekanan yang menghimpit mereka, saya mau ikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Pegang Yesus selama-lamanya. Ester dan Mordekai pegang Allah yang mereka miliki, mengimani Allah yang mereka miliki untuk mendapatkan jawaban sekalipun situasi tidak memungkinkan. Sebab keputusan kematian sudah keluar. Tapi dalam doa dan puasa, mereka tetap berpegang teguh. Pasti ada jawaban kehidupan yang tersedia. Ester pun tidak bisa menghadap raja tanpa dipanggil. Tapi dia pun mengatakan, berdoalah untuk aku dan berpuasalah untuk aku. Dan dia menghadap raja. Raja mengulurkan tongkat kepada dia. Dan dia pun berkenan diterima oleh raja. Segala sesuatu ada jalan keluar. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan ragu. Tetap berdoa dan berpuasa. Tuhan pasti mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menerima kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Ester mendapatkan uluran tongkat daripada raja. Kita mendapatkan uluran tangan kasih Tuhan untuk menerima kita, mengangkat kita dari beban pergumulan hidup ini. Pilih Yesus selama-lamanya. Pegang Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.